Halo semuanya, perkenalkan nama aku Valsta Kimberly dengan NIM 239114238. Di sini aku akan mempresentasikan mengenai kebebasan dan tanggung jawab guna untuk memenuhi ujian tengah semester teologi moral. Nah, aku yang pertama akan membahas bagaimana teologi moral melihat kebebasan dan tanggung jawab dipahami sebagai dua hal penting yang akan mengarahkan manusia dalam bertindak secara etis maupun rohani. Kebebasan sendiri tidak sekedar untuk berkaitan dengan izin ataupun larangan, melainkan tentang bagaimana seseorang membuat keputusan yang selaras dengan nilai-nilai Kristiani. Setiap tindakan pastinya dilakukan secara bebas, selalu membawa konsekuensi moral yang menuntut pertanggungjawaban. Maka dari itu, dalam moralitas, kebebasan harus digunakan untuk mengarahkan kepada kebaikan, bukan sekedar memenuhi keinginan diri. Selanjutnya, aku akan membahas mengenai pengertian kebebasan. Kebebasan sendiri dapat dipahami sebagai kemampuan manusia untuk menentukan pilihannya sendiri secara sadar. Ingat ya, secara sadar. Di dalamnya juga terdapat dua unsur penting. Yang pertama ada pengetahuan, itu adalah ketika seseorang memahami apa yang sedang ia lakukan. Dan yang kedua ada kehendak, yaitu kesediaan orang untuk melakukan sesuatu atau bertindak. Nah, kebebasan sendiri juga mencerminkan martabat manusia, karena manusia mampu mengatur dan mengarahkan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya ada nih perspektif teologi moral mengenai kebebasan. Kebebasan sendiri dipandang sebagai karunia yang melekat pada martabat setiap manusia, yang mana manusia sendiri dianugerahi akal budi, kehendak bebas, dan kemampuan untuk bertindak secara moral. Kebebasan ini nantinya akan mengajak manusia untuk ambil bagian dalam rencana keselamatan Allah. Nah, dan bukan sekedar sebagai hak yang dimiliki, tetapi sebagai panggilan untuk memilih yang baik dan benar. Nah, selanjutnya aku akan membahas mengenai tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah kesiapan seseorang untuk menanggung dan menjelaskan akibat dari pilihan bebas yang ia buat. Di mana tanggung jawab sendiri itu meliputi apa yang dilakukan terhadap diri sendiri, orang lain, komunitas, dan Tuhan. Di mana cara seseorang ini memikul tanggung jawab akan menunjukkan bagaimana kualitas moralnya. Dan setiap tindakan bebas selalu membawa konsekuensi yang perlu dihadapi secara sadar. Lalu selanjutnya kita akan membahas kebebasan dan tanggung jawab. Nah, dari tadi kan kita juga udah bahas nih, apa sih kebebasan, apa sih tanggung jawab. Tapi kita nggak tahu apa hubungan dari kedua itu. Jadi kebebasan dan tanggung jawab merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan, karena saling melengkapi dalam tindakan moral manusia. Tanpa tanggung jawab, kebebasan mudah disalahgunakan. Sementara tanggung jawab tanpa adanya kebebasan hanya akan menghasilkan pemaksaan moral. Suatu tindakan dapat disebut bermoral apabila dilakukan secara bebas, sekaligus disertai dengan kesediaan untuk menanggung akibatnya. Oleh sebab itu, semakin besar kebebasan yang dimiliki seseorang, misalnya melalui jabatan atau pengaruh, maka semakin besar juga tanggung jawab moral yang harus ia emban. Dari tadi kita sudah membahas mengenai apa sih pengertian kebebasan, apa sih pengertian tanggung jawab, tapi kita belum tahu bentuk dari penerapannya itu bagaimana. Nah, di sini saya akan membahasnya, di mana dalam kehidupan sehari-hari, kebebasan dan tanggung jawab dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan sederhana namun bermakna, seperti menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan informasi yang tidak benar. Sikap bertanggung jawab juga terlihat dalam keseriusan menjalani proses belajar dan menyelesaikan tugas kuliah. Dalam hubungan dengan orang lain, seseorang perlu mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan yang diambil, serta berani menolak tindakan yang bertentangan dengan nilai Kristiani meskipun mendapat tekanan dari teman sebaya. Selain itu, menjaga kesehatan fisik dan mental menjadi bentuk nyata tanggung jawab terhadap diri sendiri atas hidup yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.